didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih di Public Corner, bangga menjadi pemilih pemula. Pak Freddy tadi disinggung mengenai pemilih cerdas. Ya, indikasi pemilih cerdas itu seperti apa? Apa ciri-ciri mereka? Jadi dengan agak kurangnya pendidikan politik yang dilakukan parpol, maka untuk mendapatkan elit yang betul-betul berbobot, legislatif yang betul-betul berbobot, ya maaf mau nggak mau sekarang warga negaranya juga perlu sedikit aktif. Sebenarnya data semua tersedia. Jadi pemilih yang disebut pemilih cerdas itu sebenarnya pada waktu dia masuk ke bilik untuk nyoblos itu, dia sudah mengetahui persis rekam jejak, program, visi misi dari orang atau partai yang akan dipilih. Jadi coblosnya sudah ada alasan tertentu ya Pak betul. ya, bukan Karena asal coblos. Yang kita pilih sekarang ini agak sedikit berbeda. Selain memilih partainya, kita juga memilih nama daripada calon ini. Jadi urutan itu kalau dulu nomor 1 yang suara terbanyak, sekarang tidak. Bisa dia nomor 10, tapi kalau dia suara terbanyak, dia yang akan terbanyak. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini kita perlu mengetahui betul rekam jejak yang bersangkutan. Jangan sampai tadi istilah Bu Profesor adalah beli kucing dalam karung. Kita nggak tahu asal nyoblos saja sehingga terpilihlah mereka yang sebenarnya belum mempunyai jam terbang atau track record yang betul-betul mumpuni. Sehingga dengan demikian nantinya diharapkan ya legislatif ini kan juga nanti yang akan menjadi mitra pembuat kebijakan dan terutama undang-undang. Sehingga ini perlu betul-betul kita mendapatkan elit yang kita anggap terbaik bagi kita semua dan merepresentasikan suara rakyat sebenarnya. Baik. Di samping pemilih pemula dan pemilih cerdas tadi Bu Siti, ada satu isu yang sangat serius, yaitu orang yang tidak memilih atau golput. Ini kan trennya naik terus jumlahnya. Dari LIPI sendiri Bu, untuk menyikapi kecenderungan itu apa yang sudah dilakukan, penelitiannya seperti apa, dan apakah nanti antusias tahun 2014 ini golput akan menurun atau malah naik? Kebetulan saya melakukan penelitian untuk demokrasi lokal ya. Demokrasi kan tidak hanya nasional. Kalau kita melihat Jakarta saja nanti bisa tidak akurat ya. Begitu kita melihat ke daerah-daerah itu memang kelihatan sekali. Jadi perilaku pemilih tadi itu. Kita jangan lupa meskipun kita meningkatkan pemilih yang cerdas tadi, yang logis, yang rasional, tapi masih ada jumlah pemilih yang cenderung pemilih tradisional. Pemilih yang juga terafiliasi oleh partainya. Pemilih yang juga alasan karena etnisitas. Dan pemilih yang celaka ini adalah pemilih hanya dimobilisasi karena uang. Ini celaka sekali. Pemilih bayaran gitu. Iya, dia dibayar dan jumlahnya pembayarannya itu sangat murah meriah. Mulai kisaran 15.000, 25 sampai mungkin 100. Mulai mungkin mendekati hari-hari detik terakhir mereka berkompetisi besar-besaran dari 50 dinaikkan 75.000 dan sebagainya. Tapi kan ini yang harus kita lawan bersama gitu ya. Bagaimana kecenderungan perilaku pemilih yang supaya tidak nantinya golput. Karena tidak hanya pemilih pemula yang bingung, ternyata ada pemilih yang sudah educated, yang sudah sangat ini ya, secara ekonomi sudah mapan dan sebagainya. Kalau gitu supaya tidak golput, mungkin saya masuk bilik suara dan saya coblos semua supaya tidak golput. Itu juga salah Pak, saya katakan seperti itu. Artinya apa? Artinya memang harus adalah pertimbangan-pertimbangan terhadap kalaupun kita tidak fanatik ke partai. Fanatik kita adalah kita harus memilih calon anggota dewan ya yang akan menjadi anggota dewan itu betul-betul yang sudah selesai dengan dirinya lah paling tidak gitu. Tidak akan nantinya hanya akan mengambil uang anggaran-anggaran melalui APBN itu, tapi betul-betul menjadi anggota dewan yang betul-betul merepresentasi. Karena Dewan Perwakilan Rakyat itu kan fungsi representasi yang harus menonjol. Lah ini yang harus disampaikan kepada rakyat. Jadi kalau tidak membedakan calon-calon legislatif kaya, miskin atau terkenal tidak terkenal, yang dibedakan itu kualitasnya. Kita sapa penelpon satu lagi ya, Pak dan Ibu Siti. Selamat sore Pak Ahmad. Selamat sore Bu Prof, sama Pak Dirjen. Selamat sore Pak. Sore Pak. Pak Ahmad silakan Pak. Ya, saya sebagai orang yang menjadi calon pemilih lah, walaupun dulu sudah pernah memilih, ingin mendapatkan bagaimana cara orang menjelaskan kondisi para calon incumbent yang sudah jelas-jelas pemalas, kemudian tidak bertanggung selama, tapi tanpa malu kok mencalonkan diri lagi. Apa yang harus disampaikan kepada para pemilih yang betul-betul pemilih awal? Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Ahmad. Ini pertanyaannya unik nih Bu ya. Bagaimana incumbent yang pemalu katanya ya? Pemanas kan? Pemanas. Iya, ini kritis sekali ya. Jadi masyarakat kita sudah kritis. Jangankan masyarakat yang educated, kita pasar pun, dan di satu acara salah satu televisi yang mengatakan mereka spontan sekali, tidak ada di training oleh televisi juga, dia tahu untuk apa saya memilih anggota dewan mereka itu bolos melulu gitu ya, absen melulu. Untuk apa sekarang saya memilih? Itu harus dijawab oleh partai politik melalui caleg-calegnya ini dengan tangkas. Oke, kalau dia bukan incumbent, katakan saya akan mencalonkan, saya bukan incumbent. Kalaupun incumbent, saya bukan orang-orang yang termasuk incumbent yang pemalas tadi itu, yang tidak disiplin, yang bahkan saya ikut-ikutan ini melakukan korupsi gitu kan. Jadi itu harus dideklarasikan sehingga ada kontrak secara tidak langsung, kontrak politik antara caleg itu dengan para pemilihnya, itu lebih bagus lagi. Ya, baik. Ya. Terakhir Pak Freddy, sebelum kita tutup dialog ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada para pemilih pemula? Yang paling utama, satu suara bisa merubah nasib bangsa. Oleh karena itu, pertama yang juga tidak kalah penting sebagaimana tadi ditanyakan, rekam jejak itu sangat penting untuk dikuasai. Dan itu sebenarnya ada semua di website dan lain sebagainya. Di website Kementerian Kominfo bisa diakses? Di KPU justru yang paling lengkap, ya, karena mereka merekam semuanya ya. Dan kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya visi misi, dan yang ketiga juga harus dicatat tanggal 9 April adalah tanggal. Kalau tidak ada akses internet itu bagaimana itu Pak? Agak susah juga ya? Ya, kita berusaha, kami juga berusaha menyebarluaskan berbagai macam informasi menggunakan media-media tradisional. Kami sudah keliling di beberapa tempat, juga di samping menggunakan media modern, kami juga menggunakan bahkan media pertunjukan rakyat, semua kita aktifkan sebagai bagian dari proses edukasi masyarakat. Dan pertanyaan kritis bagaimana tadi disampaikan oleh penanya sebelumnya, itu nampaknya sangat sering kami dengar. Dan kebetulan dalam setiap sosialisasi kami membawa wakil dari partai politik, jadi mereka mendengarkan sendiri, bahkan kepada buruh, tenaga kerja kita, TKI dan lain sebagainya juga pertanyaannya kurang lebih sama. Baik. Terima kasih Pak Freddy dan Ibu Sita atas waktunya. Terima kasih, dan semoga nanti pemilih pemula ini bisa menjadi pemilih cerdas. Betul, dan ikut memilih, tidak golput ya Pak ya. Itulah harapannya. Dan proaktif. Dan proaktif, baik. Terima kasih. Pemirsa, terima kasih juga kepada Anda yang sudah setia menyimak dialog kami selama setengah jam terakhir, bangga menjadi pemilih pemula. Saya Frida Litwina, Anda bisa mengikuti program-program Metro TV lainnya sesudah ini.